Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemberita firman dan pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Perjamuan Kudus dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Pemberita firman dan pelayan sakramen perjamuan hari ini disampaikan oleh Pendeta Valerie Esterita Javelin Sembelang, SSI TEO. Jemaat sekalian, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah kali ini dari Yesaya 42 ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, yang sekarang menurut Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang datang di bawah kayu kaki salib Tuhan Yesus, dengarkanlah berita anugerah sebagai berita pengampunan dosa atas salah dan dosa kita yang dapat kita baca dalam surat Paulus yang kedua bagi jemaat di Korintus, pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 yang menyatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau boleh menuntun kehidupan kami hingga di hari ini. Dan saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat pertama hingga 5 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Didiklah dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, dalam sebuah kampanye calon pemimpin, maka akan ada sebuah kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan visi dan misi mereka jika terpilih menjadi seorang pemimpin. Hal ini penting agar terlihat apakah seorang pemimpin atau calon pemimpin tersebut merupakan pemimpin yang kompeten untuk menduduki kursi kepemimpinan yang ia dambakan tersebut. Dengan demikian, visi dan misi dari seorang calon pemimpin menjadi sangat penting karena menginterpretasikan gagasan atau pola pikir dari pemimpin tersebut ketika mereka terpilih menjadi seorang pemimpin. Begitu juga halnya dalam sebuah gereja. Allah sebagai pemimpin memiliki misinya bagi dunia ini. Dan kita sebagai manusia adalah rekan sekerja yang ia ciptakan menurut gambar dan rupanya untuk menjalankan misi Allah bagi dunia ini. Dalam hal ini kita sebagai gereja dipanggil dan diutus untuk menyatakan misi Allah bagi dunia, yaitu menyatakan keadilan, pembebasan bagi orang yang tertindas sebagai wujud penyataan kasih Allah bagi seluruh ciptaannya. Teks bacaan kita hari ini menjelaskan tentang konteks keberadaan Paulus di markas militer Romawi di Yerusalem. Ia ada di situ karena dibawa dan diselamatkan oleh kepala pasukan serta prajurit dari amukan massa orang-orang Yahudi. Awalnya kalau kita membaca teks-teks sebelumnya dari bacaan kita, maka Paulus hanya ingin beribadah dan berdoa di bait Allah di Yerusalem. Namun demikian, beberapa orang Yahudi dari Asia yang melihat Paulus di bait Allah kemudian menghasut rakyat yang ada. Mereka menyebarkan hoax
atau kebohongan di kalangan rakyat bahwa Paulus telah mengacaukan bangsa Yahudi di berbagai tempat. Paulus juga kemudian dituduh menentang hukum Taurat dan mencemarkan bait Allah, karena dia mengajak orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke sana. Hal ini yang kemudian menyebabkan rakyat marah dan berbondong-bondong datang untuk menyeret Paulus keluar dari bait Allah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Namun demikian, kepala pasukan dan prajurit Romawi datang dan menangkap Paulus. Ia ingin mengetahui apa yang telah Paulus lakukan. Namun demikian, keributan terus terjadi karena ada yang berteriak-teriak bahkan memprovokasi massa agar menghukum dan mengenyahkan Paulus. Para prajurit mendukung Paulus menerobos desakan massa itu dan membawanya kemudian ke markas. Kita bisa baca itu di ayat-ayat sebelumnya, secara khusus di ayat 27 sampai ayat ke-34 di pasal ke-21. Sebelum masuk ke markas tersebut, Paulus kemudian meminta izin untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya. Hal ini Paulus anggap penting lakukan karena kepala pasukan menyangka Paulus sebagai orang Mesir atau pemimpin dari gerombolan pengacau yang hendak melakukan pemberontakan. Dan kalau kita baca di ayat ini, maka Paulus membela dirinya dengan menyatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi. Bahkan dia adalah warga kota Kilkia. Oleh karena itu, ia minta izin untuk berbicara kepada orang Yahudi yang sedang ribut untuk mengenyahkan dia. Teks Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5 yang adalah bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagian permulaan dari pembelaan diri Paulus. Paulus menyampaikan bahwa dia adalah orang Yahudi. Bahkan dia menggunakan bahasa Ibrani dalam pidatonya tersebut. Paulus menyapa mereka atau orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan sapaan yang akrab, yaitu hai saudara-saudara. Sedangkan untuk para imam dan tua-tua yang hadir, ia menyapa bapak-bapak. Mendengar sapaan ini dengan bahasa yang mereka mengerti, yaitu bahasa Ibrani, membuat orang-orang Yahudi yang tadinya mengamuk menjadi kemudian tenang. Dan kemudian suasana tenang inilah yang dipakai Paulus untuk menjelaskan tentang masa lalunya sebagai seorang Yahudi sejati. Dan tak perlu diragukan lagi. Ia lahir, bahkan sejatinya dia berkembang pada pendidikan tentang hukum Taurat. Karena dia menerima pengajaran dari guru besar Yahudi, yaitu Gamaliel. Dan semua latar belakangnya itulah yang membentuk dia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, membela agama Yahudi. Sehingga pada masa lampaunya, Paulus tidak segan-segan menganiaya, menindas, bahkan membunuh para penganut jalan Tuhan atau pengikut Yesus Kristus. Imam besar dan para tua-tua mengetahui. Mereka jugalah yang telah memberi kuasa baginya untuk pergi menangkap orang-orang Kristen di Damsyik dan membawa ke Yerusalem untuk disiksa. Dan inilah yang Paulus rasa penting untuk diketahui oleh orang-orang Yahudi. Ia perlu menjelaskan dirinya agar dia kemudian tidak diamuk oleh massa, dan massa itu mengenal dia secara lebih mendalam.
Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Paulus, kita tahu bahwa menjalankan misi Allah bukanlah perkara yang mudah. Kita akan menjumpai begitu banyak rintangan, tantangan yang datang silih berganti. Berita hoaks dan bohong sengaja disebarkan oleh para pembenci untuk menghasut banyak orang agar menentang dan menolak setiap kita. Hal ini tentu saja sudah dialami oleh Paulus, bahkan dirasakan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengalami penindasan, kebencian dari orang-orang Yahudi dan penguasa-penguasa yang ada pada masa itu. Namun demikian, baik Paulus maupun Yesus tetap pada semangat yang sama untuk menyatakan misi Allah, menyelamatkan dunia ini, menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Paulus yang dianggap menyesatkan kemudian melakukan pembelaan. Dan ini sesuai tema kita, merupakan intervensi Allah dalam kita menyatakan misinya. Allah menunjukkan intervensi yang secara ajaib luar biasa. Bagi Paulus ada orang-orang atau pasukan-pasukan perwira yang menyelamatkan Paulus di tengah himpitan massa yang terus berteriak-teriak untuk menghukum Paulus. Intervensi Allah inilah yang kemudian dirasakan juga bagi setiap kita. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam penderitaan, Tuhan hadir lewat berbagai caranya yang ajaib, yang mungkin saja tidak dapat kita rasakan. Kita ada sampai di hari ini dengan begitu banyak pergumulan, dengan begitu banyak rintangan. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai wujud syukur kita memaknai berkat, memaknai anugerah yang Tuhan berikan, kita diajak bersama untuk menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Menyatakan misi Allah lewat setiap tindak laku kehidupan kita, dengan menyatakan kasih bagi sesama. Jemaat Tuhan, mari bersama menjadi penyataan misi Allah bagi dunia saat ini. Bagi dunia yang penuh dengan rupa-rupa kejahatan, kekerasan, hingga diskriminasi. Beberapa waktu yang lalu ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi, seperti penyambutan bagi pelaku kekerasan yang secara tidak langsung menyudutkan, bahkan menimbulkan luka dan trauma bagi korban. Ada juga kasus-kasus kekerasan yang terjadi saat ini, bahkan di ruang-ruang keluarga. Ada lagi kasus diskriminasi ketika hukum di negara ini menyatakan hukum yang berbalik, hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Inilah panggilan kita dan pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu menyatakan kasih Tuhan bagi dunia yang cemar, dunia yang penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Dan melalui perayaan perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil ini, setiap kita hendak dibarui dan disemangati untuk melakukan misi Allah. Kita yang akan menerima roti dan anggur diingatkan bahwa ketika kita telah bersatu dengan tubuh Kristus, maka kita dipanggil dan diutus untuk menyatakan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Setiap kita saat ini dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, membela mereka yang lemah dan teraniaya. Meski banyak hambatan, tetapi untuk tugas inilah
kita diutus di tengah-tengah dunia saat ini. Ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Tetapi ingat dan percayalah, kita punya Allah yang punya berbagai cara untuk mengintervensi kehidupan, bahkan menolong setiap kita dalam menyatakan misinya. Kiranya Roh Kudus akan memberikan setiap kita hikmat untuk membangun dan menyatakan misinya bagi dunia saat ini. Selamat menyatakan misi Allah dan percaya dengan iman bahwa intervensi Allah senantiasa hadir bagi setiap kita sebagai pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana dituliskan dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur adalah cawan, adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita bersama menaikkan doa syukur. Kita berdoa.
Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Bagi kita dan bagi keselamatan kita, Ia telah turun dari sorga menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria menjadi manusia. Disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir.
Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan pemberi hidup, yang keluar dari Bapa dan Anak, dan bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan. Ia berfirman melalui para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kami menanti kebangkitan orang mati dan hidup dalam dunia akan datang. Amin. Jemaat sekalian yang berada di rumah, diharapkan sudah menyiapkan anggur dan juga roti, serta persembahan syukur untuk perjamuan kudus yang akan kemudian diserahkan ke gereja atau ditransfer ke rekening bank gereja. Kita akan masuk dalam pengarahan hati dan juga masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, karena segala sesuatu telah tersedia, marilah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah
ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi keselamatan kita. Mazmur 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi dosa dan kesalahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama masuk dalam undangan perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, boleh menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami untuk mampu melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tuhan, berkati setiap kami yang Engkau panggil dan Engkau utus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih, keadilan bagi seluruh ciptaan-Mu. Bapa, dalam rangkaian doa ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap kebijakan yang pemerintah dan bangsa ini ambil, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Hikmat yang berasal daripada-Mu hadir dalam setiap kebijakan yang terjadi. Bapa, kami juga bersatu hati berdoa bagi gereja GPIB, secara khusus bagi fungsionaris Majelis Sinode dalam persiapan menuju persidangan di akhir bulan nanti. Kiranya setiap persiapan yang boleh dilakukan, boleh mendatangkan berkat, dan boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini, jemaat Bukit Harapan Surabaya. Dalam setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung, kami berdoa bagi para presbiter, bagi pengurus Pelkat, bagi komisi-komisi yang ada, BPPJ,
karyawan kantor Koster, setiap kami yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih bagi seluruh jemaat. Bapak, kami juga berdoa bagi proses pelaksanaan renovasi gedung gereja. Tuhan yang hadir pada proses renovasi gedung gereja ini dari awal sampai di hari ini. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menuntun perjalanan renovasi gedung gereja ini. Kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, baik mereka yang hari ini atau di hari-hari mendatang dalam sepekan ini, bersuka cita karena hari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan. Kami bersama bersuka cita dan berbahagia atas ulang tahun kelahiran dan perkawinan mereka. Kiranya berkat anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan dapat mereka gunakan untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan lewat setiap tindakan dan laku hidup beriman mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini ada dalam duka cita, baik mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, baik mereka yang saat ini sedang berjuang dan bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan kiranya senantiasa memulihkan. Tuhan kiranya menjadi penghibur sejati dan penguatan sejati bagi keluarga yang setia mendampingi, bagi keluarga yang sedang berduka, dan bagi orang-orang yang sedang terbaring karena sakit. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu IPB Bukit Harapan Surabaya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi janda duda, anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhan dalam kesendirian yang mereka alami, Tuhan campur tangan. Tuhan menjadi sahabat bagi setiap mereka dan menguatkan mereka. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Allah dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Mazmur 4 ayat 6. Untuk jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai untuk ibadah keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai untuk ibadah keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1410104293348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendara Penatua Nyonya Rosmiatun atau nomor HP kontak aksi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara gilir berganti. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah Minggu Sakramen Perjamuan Kudus saat ini. Pelayan firman Pendeta Valeri Estelita Jevelin Sumblang SSI Teol, Diaken Pinatua bertugas, organis, pemandu pujian, serta tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. 2. Warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 3 Oktober sampai 9 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati dan bersyukurlah senantiasa padanya. 3. Dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Jam 07.00 WIB, live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan Surabaya. Jam 09.00 WIB, live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. 4. Terhitung pada tanggal 1 Oktober 2021, telah diterima Bapak Muhammad Sutar sebagai koster di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Muhammad Sutar di GPIB Jemaat Bukit Harapan. 5. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening 7210 308 771 atas nama Iwan Syah Kurnain, Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi. 6. Untuk warga keuangan, jemaat bisa membaca di Warta Jemaat Elektronika, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.